Apa kabar sahabat semua? Bareng lagi bersama saya Brick Wall di channel podcast Aku dan Suara. Jangan dibikin susah. Gimana nih kabar kalian semua? Pastinya tetap sehat dan tetap semangat dong ya. Meski dalam kondisi saat ini kita semua banyak aktivitas dan berkreativitas di rumah. Yang pasti, jangan menyerah, tetap berdoa, dan selalu berkarya. Aku dan Suara dalam episode kedua ini masih dengan topik yang berhubungan dengan suara, dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang akustik. Kalau kalian semua sudah mendengarkan episode yang pertama, dalam episode pertama itu sudah saya ceritakan sedikit soal akustik. Nah, sekarang di episode kedua ini akan sedikit lebih dalam lagi mengenai akustik dan tetap menggunakan bahasa penjelasan yang ringan pastinya ya. Kalau disimak secara keseluruhan soal akustik itu banyak sekali pembagian macam, jenis, dan peruntukannya. Contoh seperti jenis akustik pertama, arkaeoakustik atau arkeologi suara. Arkeologi suara ini satu-satunya cara untuk mendalami alat musik pada masa lalu dengan indera selain mata. Salah satu tujuan dalam arkeologi musik yang paling penting adalah eksplorasi artefak yang relevan untuk rekonstruksi musik kuno, lalu representasi penggunaan alat musik dan bukti tekstualnya. Analisis arkeologi, dokumentasi artefak, deskripsi, serta penjelasan konteks pencarian dan konteks budaya dapat menjelaskan penggunaan dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari di masa lalu, dan nantinya dapat membantu kita untuk membangun kembali replika supaya dapat dimainkan di masa saat ini. Nah, jenis akustik kedua, aeroakustik. Aeroakustik adalah studi tentang kebisingan yang dihasilkan oleh gerakan udara atau cabang ilmu akustik yang mempelajari pembentukan kebisingan melalui gerakan fluida turbulence atau gaya aerodinamik yang berinteraksi dengan permukaan. Misalnya melalui turbulensi dan pergerakan terdengar melalui udara yang mengalir. Jadi pengetahuan ini banyak diterapkan dalam teknik akustik untuk mempelajari cara menstabilkan pesawat. Pada saat pesawat akan take off atau pada saat akan landing, pada saat di udara. Nah, ilmu ini sangat berguna dan bermanfaat untuk pesawat. Jenis akustik ketiga, akustik arsitektur atau architectural akustik. Akustik arsitektural juga dikenal sebagai akustik bangunan, melibatkan pemahaman ilmiah tentang cara mencapai suara yang baik di dalam bangunan dan sebuah ilmu pengendalian suara atau kebisingan pada bangunan, termasuk juga meminimalisasi bising yang ditransmisi dari satu ruangan ke ruangan lainnya, serta pengendalian karakteristik suara dalam ruangan. Nah, itu adalah jenis akustik yang ketiga. Jenis akustik yang keempat adalah bioakustik. Bioakustik adalah studi ilmiah tentang pendengaran dan panggilan hewan, serta bagaimana hewan dipengaruhi oleh akustik dan suara di dalam habitat mereka. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah elektroakustik. Nah, elektroakustik ini berkaitan dengan perekaman atau manipulasi dan reproduksi audio menggunakan elektronik.
Ini mungkin termasuk produksi seperti ponsel atau band yang rekaman, sistem sistem public address dalam skala yang besar, atau sistem reality fast virtual di sebuah laboratorium penelitian. Lalu yang jenis akustik keenam, environmental noise and soundscape. Jadi ini jangkauannya lebih luas lagi. Environmental noise and soundscape ini adalah lingkup di akustik lingkungan berkaitan dengan kebisingan dan getaran yang disebabkan oleh contoh seperti kereta api atau bising dari lalu lintas, dan di sebuah industri ada peralatan yang digunakan, lalu juga di area tempat rekreasi. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengurangi tingkat kebisingan dan getaran terhadap lingkungan sekitar. Pekerjaan penelitian sekarang juga memiliki fokus pada penggunaan positif suara di lingkungan perkotaan juga. Tujuannya untuk mendapatkan ketenangan. Lalu jenis akustik yang ketujuh, akustik musikal. Akustik musikal adalah tentang studi fisika instrumen akustik untuk pemrosesan sinyal audio yang digunakan dalam musik elektronik, dan juga analisis komputer musik dan komposisi dan persepsi dalam ilmu proses memperoleh pengetahuan, termasuk dalam produksi musik. Ini hampir sama seperti rekaman ya, atau yang tadi di jenis musik sebelumnya. Jenis akustik yang ke-8 adalah psikoakustik. Nah, untuk psikoakustik ini sudah aku singgung di episode yang pertama. Psikoakustik sebuah penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara akustik dengan keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang sesuatu, atau lebih dikenal dengan kognisi ya. Jadi ini disebut psikoakustik, di mana yang didengar adalah kombinasi persepsi dan aspek biologis. Lalu ada informasi gelombang suara yang ditangkap oleh telinga, dipahami dan ditafsirkan melalui otak. Dan juga menekankan hubungan antara pikiran dan akustik. Pastinya pada saat itu semuanya berjalan, atau suara yang didengar lalu dikirim ke otak untuk dipikir ini apa, seperti itu. Dan terjadi perubahan psikologi dapat dilihat akibat perubahan gelombang pada otak melambat atau meningkat cepat sebagai akibat dari stimulus pendengaran yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, atau bahkan berperilakunya. Nah, korelasi ini dapat dilihat dalam situasi normal sehari-hari. Contoh di mana orang mendengarkan lagu yang temponya ngebeat cepat atau lebih cepat. Kalau kita lihat orang itu akan mulai menggerakkan kaki atau mengayun-ayunkan kaki ya untuk mengikuti irama lagu. Atau sebaliknya, pada saat orang mendengarkan lagu yang lambat, nah itu akan membuat orang merasa lebih tenang dan tentram. Dan dalam pandangan biologis yang lebih dalam pada fenomena psikoakustik, bahwa ditemukan pada sistem pusat saraf itu diaktifkan oleh karakteristik akustik dasar musik. Dan dengan mengamati bagaimana sistem pusat saraf yang termasuk otak dan tulang belakang itu dipengaruhi oleh akustik, di mana pada dasarnya jalur akustik mempengaruhi
pikiran dan tubuh. Seperti yang tadi disebut. Contoh, orang pada saat mendengarkan musik. Jenis akustik yang kesembilan itu adalah underwater akustik. Nah, akustik bawah bawah air ya, maaf. Akustik bawah air adalah studi ilmiah tentang suara alami dan buatan manusia yang di bawah air. Aplikasi ini umumnya atau biasanya itu termasuk seperti sonar untuk mencari kapal selam, komunikasi bawah laut dengan hewan di hewan-hewan di air, contoh seperti ikan paus, pemantauan perubahan iklim dengan mengukur suhu laut secara akustik dengan senjata sonik, dan ada satu lagi bioakustik laut. Nah, alat-alat itu atau underwater akustik ini sangat bermanfaat juga untuk membaca iklim, suhu, dan yang berguna untuk manusia ya pastinya ya. Nah, itu tadi macam dan jenis soal akustik sesuai dengan peruntukannya yang ada 9 macam. Jadi akustik adalah, bisa disimpulkan, akustik adalah studi ilmiah tentang propagasi, penyerapan, dan refleksi gelombang suara secara fisika yang berhubungan dengan gelombang mekanis di dalam gas, cairan, atau benda padat. Termasuk seperti getaran suara, ultrasonik, dan infrasonik. Lalu seorang ilmuwan yang bekerja di bidang akustik adalah seorang akustik. Sedangkan seseorang yang bekerja di bidang teknologi akustik dapat disebut sebagai insinyur akustik. Fungsi penerapan akustik di hampir semua aspek masyarakat modern saat ini adalah untuk kontrol suara dan kebisingan. Apakah sangat penting seorang bagian dari seseorang akustik dalam kehidupan kita dalam sehari-hari? Jawabannya iya, karena itu berhubungan dengan mendengar. Karena mendengar adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia ataupun hewan. Contoh, pada hewan menghasilkan suara dan mendengar suara untuk bertahan hidup, untuk komunikasi, dan juga navigasi dengan gelombang suara yang dihasilkan, dan juga untuk menandai wilayah mereka. Kalau pada manusia adalah salah satu karakteristik paling khas dari perkembangan manusia dan budayanya. Oleh karena itu, ilmu akustik menyebar ke berbagai sisi kehidupan masyarakat, manusia, dan hewan. Contoh, pada manusia itu ada musik, ada ilmu kedokteran, arsitektur, dan juga produksi industri, lalu kerajinan alat musik, ilmu pengetahuan pastinya, dan teknologi untuk memajukan keseluruhan dalam banyak bidang pengetahuan. Nah, itulah manfaat-manfaat dari lingkup akustik. Lalu fundamental dasar akustik itu apa ya? Bagaimana ya? Akustik itu didefinisikan oleh American National Standard Institute atau ANSI sebagai, secara garis besar itu ada 2. Pertama, ilmu suara termasuk produksi, transmisi, dan termasuk dampak efek biologis dan psikologis. Lalu yang kedua, kualitas sebuah ruangan yang untuk menentukan karakter sehubungan dengan dampak pendengaran. Nah, itu yang sudah didefinisikan oleh ANSI secara garis besar. Saya ambil 2 bagian aja yang praktis.
Dan bagaimana sih langkah-langkah yang akan ditemukan dalam setiap proses akustik? Itu pertama, sebab. Lalu ada mekanisme proses perubahan dari suatu gelombang ke gelombang lainnya yang dihasilkan pada ruangan yang ada. Lalu ketiga, perubahan gelombang akustik. Dan keempat, proses dari suatu gelombang ke gelombang lainnya yang diterima. Nah, dan kelima adalah efek atau dampaknya. Nah, di sini maksudnya kenapa harus ada sebab dulu? Karena dengan artinya kalau ada sebab berarti kita sudah tahu akan ada sebuah masalahnya apa, kendalanya apa, lalu dilanjutkan dengan prosesnya adalah mekanisme proses perubahan dari suatu gelombang ke gelombang lain yang dihasilkan di ruangan di ruangan itu seperti apa. Nah, itu mulai dipelajari lebih dalam, dan juga bersamaan dengan itu adalah perambatan gelombang akustiknya seperti apa. Berarti disimak juga termasuk dengan suhunya, kelembapannya, dan juga humidity-nya, kelembapan atau humidity, dan segala sesuatunya juga. Lalu proses dari suatu gelombang ke gelombang lain yang diterima oleh orang untuk didengar. Itu bagaimana terhadap semua yang ada di dalam ruangan itu, termasuk contoh bentuk ruangan, luas, lebar, panjang, lebar, dan tinggi atau kubik ruangan itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Banyak hal yang jadi pertimbangan. Lalu efek atau dampak. Nah, efek atau dampaknya itu seperti apa, untuk nanti ruangan itu akan dipakainya bagaimana, harus di treatment, diolah lagi ruangan itu menjadi seperti apa. Ada banyak jenis penyebab yang terjadi, baik yang alami ataupun karena dibuat. Dan ada banyak jenis proses perubahan dari suatu gelombang ke gelombang lainnya yang mengubah bentuk energi menjadi energi sonik, lalu menghasilkan gelombang suara. Dan ada satu persamaan mendasar yang menggambarkan perambatan gelombang suara, persamaan gelombang akustik, tetapi dampak fenomena yang muncul bisa beragam dan seringkali kompleks. Karena gelombang suara membawa energi ke seluruh medium perambatan gelombang, pada media perambatannya, akhirnya energi ini ditransduksi kembali ke bentuk lain, dan dengan cara yang mungkin alami atau yang dibuat. Nah, jadi memang harus banyak tahapan yang dilakukan ya untuk pekerjaan seorang akustik ini. Tahap utama dalam proses akustik adalah perambatan gelombang pada media perambatan, termasuk dalam gelombang fisik akustik. Kalau dalam cairan, suara merambat sebagai tekanan gelombang. Dan dalam benda padat mekanis, gelombang dapat mengambil banyak bentuk, termasuk gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Pertama-tama, akustik terdengar pada tingkat tekanan dan frekuensi gelombang suara dalam bagaimana gelombang suara berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi ini dapat digambarkan sebagai gangguan yang cenderung gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat, atau gangguan refleksi, atau juga campuran dari ketiganya. Jika ada beberapa media-medium pembiasan, juga akan dapat terjadi dampak. Proses dari suatu gelombang ke gelombang lainnya juga sangat penting bagi akustik. Nah, banyak bagian yang menjadi pertimbangan
dan harus dipastikan untuk nantinya suara itu akan terdengar dengan baik, untuk nantinya juga akan meminimalis sebuah kebisingan dari luar, bisa diminimalis di dalam sebuah ruangan. Banyak faktor bagian yang harus bertahap dan dipastikan dihitung dengan baik dan benar. Lalu lebih dalam dari itu semua adalah perambatan gelombang dalam tingkat tekanan. Gelombang suara pada tingkat tekanan yang merambat pada medium seperti benda cair, udara atau benda padat juga menjadi gangguan di sekitarnya. Meski gangguan ini biasanya lebih kecil, jadi masih bisa terdengar oleh telinga manusia. Nah, bunyi terkecil yang masih dapat didengar oleh manusia yang juga dikenal sebagai ambang pendengaran atau bahasa teknis orang audio itu adalah threshold of hearing, adalah 9 kali lipat lebih kecil dari tekanan sekitarnya. Nah, kerasnya gangguan ini berhubungan dengan tingkat tekanan suara atau bahasa teknisnya sound pressure level atau disingkat SPL yang diukur pada skala logaritmik dalam desibel. Rentang ini memiliki sejumlah aplikasi termasuk komunikasi manusia sewaktu bicara dan juga pada saat kita mendengarkan musik. Nah, artinya pada saat contoh yang dimaksudkan dalam sini tuh seperti kita sedang ngobrol dan di lingkungan sekitar itu ada suara bising atau noise yang mengganggu. Nah, korelasi suara pada saat kita ngobrol bicara itu masih bisa didengar. Itu bisa dihitung semuanya, tingkat bising berapa, tingkat bicara kita berapa, itu nanti secara teknik bisa dihitung dalam hitungan desibel. Lalu masuk lagi lebih dalam perambatan gelombang dalam frekuensi. Fisikawan dan insinyur akustik cenderung membahas tingkat tekanan suara atau sound pressure level dalam hal frekuensi. Karena ini adalah bagian bagaimana telinga akan mengartikan suara. Jadi apa yang kita dengar sebagai suara, nada tinggi atau nada rendah adalah getaran tekanan yang memiliki jumlah siklus lebih tinggi atau lebih rendah dalam per detik. Dalam teknik umum pengukuran akustik, sinyal akustik disampling ke dalam hitungan waktu dan kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih baik seperti pita oktav atau plot frekuensi waktu. Kedua metode populer yang sering digunakan ini untuk menganalisa suara dan lebih memahami fenomena akustiknya. Dan juga semua spektrum dapat dibagi menjadi 3 bagian, audio, ultrasonik, dan infrasonik. Jika rentang audio berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, rentang frekuensi ini penting karena frekuensinya dapat dideteksi oleh telinga manusia. Sedangkan rentang ultrasonik mengacu pada frekuensi yang lebih tinggi, mulai dari 20.000 Hz sampai yang lebih tinggi. Kisaran ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek pasti dan memungkinkan resolusi yang lebih baik dalam pengembangan aplikasi teknologi seperti medis, ultrasonografi, dan elastografi yang bergantung pada rentang frekuensi ultrasonik. Pada spektrum frekuensi rendah yang dikenal sebagai rentang infrasonik, frekuensi ini dapat digunakan untuk mempelajari fenomena geologis seperti gempa bumi. Lalu alat instrumen analitik seperti alat penganalisa spektrum yang sering digunakan itu ada fasilitas visual dan untuk pengukuran sinyal akustik dan sifat-sifat lainnya.
Spektrogram yang dihasilkan oleh instrumen semacam ini adalah berwujud tampilan grafis dari tingkat tekanan dan profil frekuensi yang bervariasi beda-beda sesuai dalam waktunya, yang memberi sinyal akustik, yang memberikan sinyal spesifik akustik karakter yang menentukan. Lalu step berikutnya adalah transduksi dalam akustik. Transducer adalah alat untuk mengubah salah satu bentuk energi menjadi bentuk lainnya. Itu pengertian dasarnya ya. Dalam konteks elektroakustik, ini berarti mengubah energi suara menjadi energi listrik atau sebaliknya. Transducer elektroakustik termasuk pengeras suara, mikrofon atau sensor kecepatan partikel, dan juga hidrofon dan proyektor sonar. Perangkat ini mengubah gelombang suara ke atau dari sinyal listrik. Nah, jadi sudah berbeda lagi cara kerjanya sesuai dengan prinsipnya. Dan prinsip transduksi yang paling banyak digunakan dalam elektromagnetisme dan juga elektrostatik dan piezoelektrik. Transducer dalam pengeras suara yang paling umum itu seperti komponen dalam speaker, itu ada woofer dan tweeter, adalah perangkat elektromagnetik yang menghasilkan gelombang menggunakan diafragma yang digerakkan oleh kumparan suara elektromagnetik dan mengirimkan tekanan gelombang. Contoh mikrofon kondensor itu menggunakan elektrostatik. Saat gelombang suara mengenai diafragma mikrofon, ia akan bergerak dan menyebabkan perubahan tegangan. Nah, pada sistem ultrasonik yang digunakan dalam ultrasonografi medis menggunakan transducer piezoelektrik, ini dibuat dari keramik khusus di mana getaran mekanis dan medan listrik nanti akan saling terkait, lalu melalui properti material itu sendiri akan menjadikan sebuah sinyal. Nah, edukasinya akustik dan karirnya itu seperti apa ya di saat ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, ada 9 jenis akustik. Mereka biasanya memiliki gelar sarjana dan kualifikasi yang lebih tinggi. Beberapa memiliki gelar dalam akustik, sementara yang lain masuk dalam akademik disiplin. Melalui studi di bidang-bidang seperti fisika atau teknik di beberapa universitas, banyak pekerjaan dalam akustik membutuhkan landasan dasar yang baik dalam ilmu matematika dan sains. Juga ada beberapa ilmuwan akustik yang bekerja dalam sebuah penelitian dan pengembangan teknologi. Beberapa ilmuwan akustik lainnya melakukan penelitian dasar untuk memajukan pengetahuan untuk manusia tentang persepsi seperti misalkan dalam pendengaran, psikoakustik atau neurofisiologi, dan tentang suara dalam kehidupan sehari-hari termasuk musik dan kebisingan atau noise. Sisi lainnya juga ilmuwan akustik mengembangkan pemahaman tentang bagaimana suara dipengaruhi ketika medium bergerak terhadap lingkungan, misalkan akustik bawah air dan juga akustik arsitektur atau akustik struktural untuk medium yang tidak bergerak. Ada juga ilmuwan akustik bekerja di laboratorium pemerintah dan juga universitas.
dan pada industri swasta pun juga ada. Tapi ada juga ilmuwan akustik yang melanjutkan bekerja di teknik akustik dan beberapa posisi di fakultas seperti posisi staf akademik dengan jabatan Doctor of Philosophy. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan beberapa pengenalan lingkup mengenai akustik yang ada dalam lingkungan kita, berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari situ kita jadi paham dan mengerti kenapa sangat erat hubungannya antara getaran suara dengan akustik. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu semua sangat erat dalam kehidupan kita. Semoga dalam episode kedua ini dengan topik akustik bisa memberikan kalian semua penjelasan dan akhirnya mengerti kenapa gelombang suara sangat erat hubungannya dengan akustik. Oke, semua, saya tutup episode kedua ini. Sampai ketemu lagi di episode ketiga yang segera akan saya tayangkan. Semoga kalian masih betah pada channel Aku dan Suara. Tetap semangat, tetap berkreativitas, tetap berdoa. See you on next episode. Bye-bye.